Hari ini Bu Momo dan Bu Nenep akan melihatkan sesuatu kepada teman-teman. Kira-kira Bu Nenep tahu nggak ya? apa ya Bu Mo? Buku bukan? Bukan? Terus apa dong? Ayo tebak Bu Nenep. Pensil. Bukan. Aduh, apa ya kira-kira? Teman-teman tahu nggak? Kira-kira apa ya Bu Mo? Wah, ini apa ya? Ini namanya labbook Bu Nenep. Namanya labbook teman-teman. Jadi teman-teman, labbook ini kira-kira Bu Nenep tahu nggak ya fungsinya untuk apa? Untuk apa ya Bu Mo fungsinya? Oke, supaya teman-teman dan Bu Nenep tahu, ayo kita buka apa yang ada di dalam labbook ini. Oke, Oke, ayo kita buka. Ayo. Dari sini ya bukanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman hitung ya. 1, 2, 3. Tada! Ini apa Bu Mo? Jadi Bu Nenep, di sini ada pembelajaran tentang sampah. Nah, kenapa di sini ada daun, ada plastik, ada gambar minuman kaleng, ada gambar kulit pisang. Nah, jadi teman-teman, Ibu mau jelaskan ya, labbook ini mempermudah teman-teman untuk belajar, oke? Nah, jadi Ibu Umo di sini jelaskan tentang sampah. Teman-teman, tahu nggak pengertian sampah itu apa ya? Bu Nenep tahu? Sampah itu sesuatu yang kotor, benar? Betul. Apalagi? Yang sering dibuang. Yes, betul sekali. Oke, kita masuk ya teman-teman. Jadi di sini ada dua bentuk sampah teman-teman. Yang ini artinya sampah organik. Teman-teman, sampah organik itu sampah yang mudah kita olah loh, sampah yang mudah terurai. Nah, terus contohnya apa aja ya? Di sini, ayo kita ambil. Di sini ada kulit kue atau kertas kue yang biasa kita buat cake. Terus di sini juga ada kulit buah teman-teman. Kulit buah pisang, kulit buah apel itu termasuk ke dalam sampah organik. Nah, terus yang kedua jenis sampahnya itu adalah sampah anorganik. Nah, anorganik itu sampah yang bisa kita jadikan sesuatu karya. Contohnya nih, ada botol atau botol kaleng minuman ya teman-teman. Ini bisa kita buat celengan. Terus juga di sini ada botol Yakult. Botol Yakult, siapa yang suka Yakult? Oke, teman-teman. Di sini ada tempat sampahnya. Kalau teman-teman membuang kaleng itu pada tong sampah yang ada bacaannya anorganik. Nah, kalau teman-teman membuang sampah kulit pisang, kulit apel itu teman-teman buang ke dalam tong sampah organik. Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Bu Nenep tentang cara memilah sampah. Oke, terima kasih Bu Mo sudah menjelaskan tentang jenis-jenis sampah ya. Nah, sekarang Ibu mau ngajarin nih ke teman-teman cara memilah sampah yang benar. Tadi kan Bu Mo udah jelasin ya, ada jenis sampah itu ada organik dan sampah non-organik atau anorganik yang sering kita sebut. Nah, di sini ketika teman-teman ingin memilah sampah ya, teman-teman diskusikan dulu nih, mau pilih sampah yang jenis organik atau sampah yang anorganik. Nah, kalau kita sudah dengar tadi dari Bu Momo, sampah yang organik itu contohnya adalah tulang ikan, kemudian kulit buah, kemudian ada daun-daun kering, dan juga akar tanaman. Nah, ini semua adalah contoh-contoh sampah organik. Nah, teman-teman bisa kalau ingin memilah sampah organik, teman-teman tinggal cari jenis-jenis sampah yang ada di gambar yang Ibu sebutkan tadi. Berarti teman-teman mesti temukan di rumah apa saja sisa-sisa konsumsi yang teman-teman temukan di dapur. Entah itu mungkin tulang ikan, sampah sisa-sisa sayur, ataupun sisa-sisa kulit buah. Nah, itu termasuk contoh sampah organik. Yang kedua, ada sampah anorganik. Nah, bagaimana cara memilahnya? Nah, sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit untuk terurai. Contohnya tadi yang disampaikan Bu Momo, seperti plastik, ada botol juga, ada pipet plastik, dan banyak lagi gitu ya. Nah, cara untuk memilahnya, teman-teman mesti cari di dekat rumah teman-teman sampah-sampah yang termasuk sampah organik. Nah,
teman-teman anorganik. Sampah anorganik, maaf ya, sampah anorganik. Nah, seperti botol, misalnya nih sisa-sisa susu ya, botol susu, atau plastik-plastik sisa makanan atau snack teman-teman ini. Coba cari di observasi di rumahnya, kemudian dibersihkan lalu dikumpulkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap contoh-contoh karya yang bisa kita buat dari bahan-bahan atau sisa konsumsi. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat gambarnya jelas nggak kira-kira? Nah, ini semua adalah bentuk hasil karya dari barang-barang bekas. Contohnya yang pertama, ini adalah mainan motor-motoran. Teman-teman tahu nggak mainan motor-motoran ini dibuat dari apa? Nah, ini dibuat dari kaleng bekas minuman. Nah, yang kedua ada juga mainan kunci atau gantungan kunci. Nih, dibentuk dalam bentuk gitar. Nah, ini dibuat juga dari barang-barang bekas atau sampah anorganik. Selanjutnya, ada mainan mobil-mobilan yang juga dibuat dari kaleng-kaleng bekas minuman. Nah, cukup menarik ya teman-teman ya. Ternyata banyak ya contoh-contoh hasil karya yang bisa kita buat menjadi karya yang indah dan ternyata bermanfaat bagi kita. Oke, selanjutnya teman-teman, selain dari sampah-sampah anorganik, ternyata sampah organik juga bisa kita olah. Nah, kita olah jadi apa ya kira-kira? Nah, yang pertama, kita bisa olah menjadi kompos. Teman-teman sudah pernah kan buat kompos? Kira-kira masih ingat nggak apa-apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Nah, kompos itu fungsinya adalah untuk menyuburkan tanaman atau yang sering kita dengar dengan kata pupuk. Nah, terbuat dari apa ya pupuk? Pupuk itu terbuat dari sampah organik. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Contoh sampah organik yang ada di labbook ini ada daun kering, kemudian juga ada contoh kulit buah. Ini semua bisa kita gunakan untuk membuat kompos sesuai dengan langkah-langkah yang ada di gambar yang sudah ditampilkan. Nah, ternyata sangat bermanfaat ya sisa konsumsi kita selama ini. Jadi, jangan dibuang ya sisa konsumsinya, manfaatkan supaya dia bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Nenek yang sudah menjelaskan cara memilah sampah, hasilnya apa saja. Mudah-mudahan misi teman-teman berhasil ya. Nah, teman-teman juga membuat labbook seperti yang Ibu Momo dan Bu Nenek buat loh. Nah, teman-teman buatnya nanti bersama orang tua ya. Tunggu karya terbaiknya.